Bahkan hari ini kalau kita mau teliti lebih dalam, kita dalam ancaman namanya social commerce, kalau kita sebut saja namanya TikTok, Pak. TikTok ini sangat berbahaya sekali di lingkungan kita. Masyarakat kita diberikan ruang untuk live jualan produk. Kemudian yang laku-laku ini, Pak, sama mereka di cloning, Pak. Jadi mereka punya semacam AI, artificial intelligence, dan kemudian mereka mengirim orang mengecek ke tempat produksi. Dan kemudian belum seminggu barang yang di launching itu, Pak, sudah diproduksi di Cina dan sudah ada di negara kita, Pak. Banyak sekali UMKM kita yang mengeluh ketika dia produknya laku berjuta-juta, kemudian di minggu berikutnya ada produk yang mirip persis, kualitasnya sama, Pak, tapi dijual dengan harga yang jauh lebih murah, Pak Menteri. Nah, jadi di sini saya bukan mau membela TikTok ya, teman-teman ya. Teman-teman juga pasti tahu lah, saya juga beberapa konten video saya juga menyerang TikTok atau mengkritik TikTok gitu. Dalam hal ini saya cuma mau mengajak teman-teman semua dan termasuk Pak anggota dewan yang terhormat juga untuk berpikir secara rasional ketika mengangkat sebuah isu. Jadi tidak terkesan seolah-olah hanya sekedar mencari kambing hitam untuk menaikkan elektabilitas. Jadi sebenarnya ya teman-teman, kita itu tahu dari dulu, jauh sebelum adanya TikTok Shop dan juga TikTok bahkan, Cina memang suka mengkloning atau mengcopy paste produk dari negara tertentu, kemudian mereka memproduksinya sendiri, kemudian mereka menjualnya di pasar global dengan harga murah. Nah, mereka memang punya perangkat untuk menganalisa market, mencari tahu kebutuhan pasar itu apa. Bahkan jauh sebelum adanya TikTok Shop ataupun TikTok sebagai media sosial saat ini. Jadi dalam hal ini kita asumsikanlah TikTok ataupun TikTok Shop itu dilarang. Nah, pertanyaannya apakah serta-merta produsen produk dari Cina akan stop mengkloning ataupun mengcopy paste produk dari Indonesia? Jawabannya enggak. Karena perangkat mereka untuk menganalisa pasar atau menganalisa kebutuhan pasar bukan hanya pada AI yang ada di TikTok. Yang seharusnya dikhawatirkan itu bukanlah TikTok sebagai social commerce yang katanya bisa merusak UMKM di Indonesia. Karena gini juga ya teman-teman ya, masuknya produk-produk Cina ke Indonesia itu juga, itu bukan hanya melalui platform TikTok. Coba teman-teman cek di e-commerce lain yang katanya e-commerce buatan anak bangsa, seperti si hijau misalkan, atau si merah misalkan, di sana juga dibanjiri oleh produk-produk dari negeri tirai bambu. Bahkan di offline juga sama. Perhatikan toko-toko offline. Banyak kita temui ini ya, terutama produk-produk elektronik dan juga mainan anak-anak, itu made in China. Jadi dikambing hitamkannya TikTok ini seolah-olah ya cuma sekedar untuk menaikkan elektabilitas aja. Seharusnya yang dikhawatirkan itu bukanlah TikTok sebagai social commerce, tapi strategi dumping China. Nah, jadi yang berbahaya itu adalah penerapan strategi dumping dari China ini. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, strategi dumping itu adalah menjual produk jauh di bawah harga produsen dalam negeri. Dan inilah yang merusak produk UMKM dalam negeri. Dan ini sudah dilakukan jauh sebelum adanya TikTok dan juga jauh sebelum adanya TikTok Shop. Nah, kemudian timbul pertanyaan kenapa Cina bisa menjual produknya di Indonesia dengan harga jauh lebih murah daripada harga produsen lokal? Jawabannya adalah karena pemerintahan di China mensupport UMKM di sana. Para UMKM di China itu mereka disubsidi. Regulasi ataupun perizinan usaha itu gampil di sana, gampang banget teman-teman. Infrastruktur mereka yang mumpuni dan juga lengkap. Regulasi-regulasi terkait bisnis dan juga usaha itu menyebabkan kos atau biaya produksi rendah di sana. Nah, ketika kos atau biaya produksi rendah, maka mereka bisa memasarkan atau menjual produk dengan jauh lebih murah. Jadi untuk pemerintah dan juga anggota dewan yang terhormat, jangan jadikan TikTok kambing hitam untuk menutupi persoalan yang sebenarnya, yaitu strategi dumping dari China yang secara sporadis merusak pasar UMKM dalam negeri. Nah, jadi kalau misalkan memang benar-benar mau melindungi UMKM di Indonesia, ini hanya sudut pandang saya aja sebagai orang awam, orang yang nggak tahu apa-apa nih. Ya sekedar hanya bersuara aja lah sebagai masyarakat kecil gitu. Boleh kan? Seharusnya regulasi yang diatur itu adalah regulasi anti dumping. Nah, itu adalah bentuk upaya untuk melindungi industri dalam negeri. Karena jelas-jelas ini akan membunuh ya kan industri lokal. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tolonglah Pak, Bu ya, perizinan usaha tolong dipermudah, jangan diperumit. Ini kita mau buat izin usaha, BPOM, ya kan, kemudian badan usaha itu kok kayaknya masih susah menurut saya, masih terlalu ribet. Kemudian efisiensi rantai distribusi. Karena kita itu kalau mau ngirim barang dalam negeri itu mahalnya bukan main. Termasuk ke Indonesia bagian timur. Bahkan seringkali kalau ngirim barang ke Indonesia bagian timur, ongkirnya jauh lebih mahal daripada harga produknya. Jadi seharusnya itu yang jadi perhatian baik itu anggota dewan ataupun pemerintah kita. Supaya angka produksi dan juga biaya distribusi itu bisa ditekan sehingga produk UMKM kita itu bisa bersaing dengan produk-produk dari luar. Saya nggak tahu apakah masukan ini didengar atau tidak, tapi kita berharap aja lah yang terbaik untuk semua pelaku usaha di Indonesia.